Halo guys, Ulan di sini. Aku mahasiswi dari UIN Imam Bonjol Padang, semester 6. Di sini, aku mau bahas tentang kasus mantan Menteri Pendidikan kita, Nadiem Makarim. Kalian masih ingat kan, akhir tahun 2019 lalu, dunia pendidikan kita mendadak heboh waktu Nadiem Makarim ditunjuk jadi Kemendikbudristek. Bayangin aja nih, seorang teknopreneur muda yang sangat sukses ngerombak total sektor transportasi, tiba-tiba banting setir buat mimpin sistem pendidikan Indonesia yang terkenal kaku dan feodal. Di awal jabatannya, dia langsung ngegas nih bawa kebijakan bernama Merdeka Belajar buat ngelawan model pendidikan konvensional yang dinilai terlalu administratif dan cuma fokus ke hafalan doang. Gak pakai lama, dalam 100 hari pertamanya, dia berani ngumumin penghapusan ujian nasional yang kemudian resmi diganti jadi asesmen nasional pada tahun 2021. Filosofi di balik penghapusan ini sebenarnya keren banget loh, yaitu buat ngurangin diskriminasi sosial ekonomi. Karena UN seringkali cuma jadi ajang kompetisi yang gak sehat. Ujung-ujungnya cuma nguntungin kelompok yang punya modal doang. Gak cuma itu, lahir juga kurikulum Merdeka yang menekankan fleksibilitas pengajaran, pangkas RPP jadi cuma 1 halaman, sampai program guru penggerak. Dan gaya informalnya yang datang ke acara formal pakai celana jeans sempat bikin kultur shock di kalangan senior, tapi sekaligus mempertegas kalau dia adalah agen perubahan yang pragmatis. Tapi tunggu dulu, plot twist-nya dimulai. Regulasi ini mulai nabrak realita di lapangan. Paradoks kurikulum Merdeka mulai kelihatan pas infrastruktur digital dan kompetisi guru di daerah terbatas ternyata gak mampu nimbangin kecepatan konsep yang dirancang sama pemerintah tersebut. Kebijakan Merdeka yang menghapus kewajiban skripsi buat lulusan S1 dan ganti opsi prototipe atau proyek dinilai malah nurunin standar mutu akademik di beberapa lini. Setelah itu, muncul Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024 yang memicu gelombang demonstrasi masif mahasiswa di berbagai daerah gara-gara kenaikan UKT yang dinilai tinggi banget di PTBH. Internal kementerian juga memanas saat Nadiem membentuk Govtek Edu, dianggap mengurangi fungsi ASN. Ketika masa jabatannya berakhir, Nadiem terlibat masalah hukum. ICW memberi lapor merah atas kurangnya transparansi anggaran. Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem sebagai tersangka atas dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang bernilai Rp9,9. Lalu, apa sih dampaknya bagi kualitas SDM Indonesia? Di satu sisi, era Nadiem melahirkan sumber daya baru yang progresif dan melek teknologi. Di sisi lain, kualitas minimum SDM tidak merata dan nilai integritas birokrasi terganggu. Sebagai mahasiswa, kita harus punya solusi. Pertama, pemerataan infrastruktur sebelum regulasi. Pemerintah harus memastikan kesiapan fisik dan transformasi digital, terutama di daerah 3T. Kedua, transparansi dan pengawasan berlapis sangat penting. Harus melibatkan KPK dan BPK dalam proyek digitalisasi untuk menutup celah korupsi. Ketiga, kementerian perlu melibatkan organisasi guru dan akademis dalam penyusunan kurikulum. Pada akhirnya, pendidikan adalah fondasi masa depan kita, bukan tempat untuk eksperimen birokrasi. Sebuah akhir yang ironis ya, dari misi digitalisasi sekolah, dari perubahan besar menuju berantakan. Kayaknya cukup dulu deh aku bahas materi kali ini. Kalau ada salah-salah kata, ada kurang-kurang kata, mohon dimaafin ya. Ulan izin undur diri dulu. Sampai ketemu lagi, bye!